Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas satu soal saja tentang teorema usaha energi. Nah, di kisi-kisi 2022 itu indikator ke-16 ya, membandingkan perubahan energi kinetik benda yang berbeda masanya akibat dikenai suatu gaya sepanjang lintasan tertentu. Ya, kita punya sebuah soal yang sudah sempat kita ujikan ke teman-teman ya, dan it's a bit surprising that most people got it wrong ya, maybe karena terkecoh ya dengan ada diketahui massa. Padahal sebetulnya soal ini ya insya Allah kalau kita sudah pegang kuat konsepnya, ini soal ini nggak boleh lebih dari 1 menit mengerjakannya ya. Coba kita lihat ya. Benda A dan B mula-mula diam di atas lantai licin. Kedua benda diberi gaya konstan yang sama besar ya, gayanya sama besar. Nah, kemudian selama benda menempuh lintasan licin yang sama panjang. Jadi lintasannya sama panjang. Jika massa benda A adalah 4 kali massa benda B, perbandingan energi kinetik A terhadap B di akhir lintasan adalah berapa? Nah, jadi cukup sebetulnya ya soal ini dikerjakan dengan teorema usaha energi, bahwa usaha itu sama dengan, tentu saja kita ingat F delta S, kita ambil kondisi yang paling mudah, itu sama dengan delta EK. Nah, ini barangkali bagian ini yang terlupakan ya, delta EK-nya ini. Nah, delta EK tentu saja adalah EK kondisi akhir, kita sebut kondisi 2, dikurangi dengan EK kondisi 1 ya. Nah, dan karena mula-mula partikel bendanya itu diam, berarti energi kinetik satunya sama dengan 0. Nah, dengan seperti itu, kita bisa simpulkan F delta S-nya itu sama dengan ya energi kinetik kondisi akhir. Dan soal menyebutkan tadi gayanya sama. Nah, berarti kan ini sama nih F-nya. Lalu perpindahan ya, lintasan ya, lintasannya sama, jadi sama besar ini. Nah, berarti delta S-nya pun sama, maka energi kinetiknya pun akan sama. Berarti jawabannya harus 1:1. Nah, sangat mungkin teman-teman tuh bertanya, terus apa pengaruhnya massa 4 kali massa A itu 4 kali massa B ya? Nah, kita bisa buktikan ya, misalnya begini, kita ilustrasikan di sini ada massa ya, kemudian dia menempuh lintasan tertentu sampai sini gitu ya. Nah, dia diberi gaya F ya. Nah, yang berbeda nanti tentu saja adalah percepatannya karena berbeda massa. Jadi F itu kan sama dengan M kali A ya. Nah, berarti kita bisa tulis juga bahwa A-nya itu sama dengan gaya yang diberikan dibagi dengan massa bendanya. Nah, kemudian karena ini F konstan, massa konstan ya, berarti kita bisa katakan ya bagian dari gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, atau mungkin familiar dengan sebutan GLBB. Nah, pada gerak lurus dengan percepatan konstan, tentu saja teman-teman ingat ya, V kuadrat, V akhir itu kan sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2 dikali A dikali dengan delta S, atau S saja lah, boleh nggak apa-apa ya. Nah, dan tadi sudah disebutkan bahwa mula-mula diem berarti ini sama dengan 0 kan ya, V0-nya. Nah, dari sana kita lihat bahwa V kuadratnya itu sama dengan 2 dikali dengan A, A-nya itu adalah F per M. Berarti kita bisa ganti dengan F per M dikali dengan S, gitu ya. Dan yang ditanya adalah energi kinetik, perbandingan energi kinetiknya. Kita cari dulu saja energi kinetiknya. Energi kinetik itu kan sama dengan setengah MV kuadrat kan. Nah, berarti kalau kita melihat di sini V kuadratnya adalah 2Fs bagi M, berarti kita bisa tulis ini setengah M dikali dengan 2Fs dibagi dengan M. Dan terlihat sekali di sana ada M ya, dicoret kan. Jadi tidak berpengaruh terhadap jawaban, tidak menentukan energi kinetik akhir ketika udah diketahui F dan S-nya sama. Nah, hasil akhirnya kita akan punya F kali S lagi. Karena F sama, S sama, maka ya jawabannya energi kinetiknya ya pasti sama, gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa diterima, bisa dipahami ya. Yang tadi masih keliru ya. Mudah-mudahan tidak akan terkecoh lagi ya. Oke, semoga bermanfaat.